Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan mengenai materi yang terdapat di forum 9. Dan ada 4 soal yang akan saya jawab. Soal yang pertama adalah downloadlah laporan keuangan entitas Badan TUPS Anda. Apakah di neracanya terdapat akun piutang? Jika ya, bagaimana caranya Anda meyakini bahwa seluruh utang yang jumlahnya tertulis di situ adalah lengkap atau komplit? Hal apa saja yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah, setelah saya mendownload laporan keuangan PT Timah bahwa akun utangnya tidak disembunyikan, pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terrealisasi atau dapat direalisasi. Maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan, maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan ke pelanggannya. Sedangkan piutang untuk jasa kepada pelanggan semestinya diakui pada saat jasa itu dilaksanakan. Lalu soal yang kedua, bagaimana caranya menguji bahwa saldo utang pajak yang tertera adalah memang benar merupakan kewajiban dari entitas tersebut? Jawabannya adalah bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap usaha adalah membuktikan bahwa saldo akun utang usaha yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan saldo akun utang usaha yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok pertama, prosedur audit awal, kedua, prosedur audit analitik, ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci, kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditujukan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun utang usaha, yaitu pertama, keberadaan dan keterjadian, kedua, kelengkapan, ketiga, penilaian, keempat, kewajiban, kelima, penyajian dan pengungkapan, lalu yang keenam, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang usaha yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca dengan akun utang usaha dalam buku besar. Lalu soal yang ketiga adalah menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangannya memang benar-benar ada. Jawabannya adalah keberadaannya atau keterjadiannya, asersi tentang keberadaan terjadinya berhubungan dengan apakah kita aktiva atau utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan transaksi-transaksi yang tercatat telah benar-benar terjadi selama periode tertentu. Keberadaan eksistensi suatu aktiva tidak hanya dilihat dari ujung fisiknya saja seperti kas, persediaan, dan aktiva tetap. Namun, ada pula yang tidak ada wujud fisiknya. Misalnya, piutang dan utang usaha. Sehubungan dengan saldo piutang, manajemen hanya menyatakan bahwa piutang yang terdiri dana piutang usaha benar-benar ada pada tanggal neraca. Lalu yang keempat, menguji bahwa biaya depresiasi aset tetap pada entitas tersebut sudah benar perhitungannya. Jawaban yang pertama adalah harga perolehan. Faktor pertama yang akan mempengaruhi biaya penyusutan dilihat dari harga perolehannya. Harga perolehan ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan, karena harga perolehan ini akan menjadi dasar penghitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Lalu yang kedua, nilai residu. Nilai sisa atau sering disebut dengan nilai residu merupakan faktor kedua yang bisa mempengaruhi biaya depresiasi. Dapat dikatakan juga sebagai taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva. Lalu yang ketiga, umur ekonomis aktiva. Faktor terakhir untuk
menentukan biaya depresiasi adalah umur ekonomis aktiva. Sebagian besar aktiva memiliki dua jenis usia ekonomis, yaitu umur fisik dan juga umur fungsional. Pertama, ada umur fisik yang bisa dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik. Lalu kedua, umur fungsional. Umur fungsional juga dikaitkan dengan seberapa lama aset tersebut digunakan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan dari forum sebelum ini. Semoga bermanfaat ke depannya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.